Aku menang lagi. Aluna bersorak ketika dia berhasil memenangkan satu pertandingan lagi melawan Gio. Dia bisa melihat wajah remaja itu sedikit kesal, yang artinya Gio memang tidak mengalah untuknya. Bagaimana bisa kok begitu jago memainkan permainan seperti ini? Gio menghela nafas. Kalau seperti ini terus, dia akan kalah berturut-turut dan mencetak rekor baru kekalahan. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadi sepertiku, sombong Aluna. Baiklah, ku akui aku memang belum ahli melakukannya, balas Gio. Hehehe. Ini udah jam berapa? Aluna melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Dia sangat terkejut. Mereka bermain game terlalu lama sampai tidak menyadari waktu. Aku harus kembali sekarang, ujar Aluna. Kau akan kemana? Apartemen Lian? Memangnya mereka sudah menyiapkan kamar untukmu? Tanya Gio. Iya, Lian bilang mereka sudah menyiapkan kamar, bahkan membelikan banyak pakaian baru untukku, jawab Aluna. Tapi ini sudah terlalu malam, ujar Gio. Aku tahu. Aluna menatap Gio dengan lekat. Dia memberikan isyarat pada remaja itu untuk mengantarkannya. Aku tidak bisa mengantarkanmu karena aku sangatlah lelah, ujar Gio. Oh baiklah, tidak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri kok, balas Aluna. Bukan begitu maksudku. Lalu, aku sudah membeli kasur baru, ujar Gio malu-malu. Apa? Aluna sangat terkejut, kemudian dia tertawa. Kenapa malah tertawa? Tanya Gio. Sekarang dia jadi malu sungguhan. Kau membeli kasur baru agar aku bisa menginap di sini dengan nyaman? Tanya Aluna. Iya, kau kan selalu mempermasalahkan aku yang tidur di sofa. Jadi, aku membeli kasur baru agar kita bisa tidur bersama di kasur, jawab Gio. Kau sangat ingin tidur bersama aku ya? Tanya Aluna. Apa? Gio sangat terkejut dengan perkataan Aluna yang ambigu. Maksudku tidur di sebelahku, bukan tidur yang itu, ujar Aluna sedikit kesal dengan wajah yang memerah. Oh bukan begitu. Aku hanya ingin kau tidur dengan nyaman saat ada di tempatku, jawab Gio sedikit bohong. Begitu ya. Aku sedikit kecewa, ujar Aluna. Apa? Kenapa kecewa? Tanya Gio. Karena aku pikir kau sengaja membeli kasur agar aku bisa menginap di sini dan tidur bersamamu, ujar Aluna. Melihat tatapan Aluna, Gio jadi tidak tega untuk berbohong. Iya, kau benar. Aku memang melakukan itu, ujar Gio. Benarkah? Aluna sangat senang. Iya, jadi apa kau mau melakukannya? Tanya Gio. Melakukan apa? Pertanyaanmu itu terlalu ambigu. Aluna tertawa kecil. Maksudku tidur, bukan tidur yang itu. Ya, kau mengerti kan? Gio sedikit gelisah. Hahaha. Iya, aku mengerti. Aku hanya mengerjaimu kok. Ayo kita ke kamarmu. Aluna menarik tangan Gio menuju kamar remaja itu. Begitu masuk ke dalam sana, Aluna langsung merasa penuh. Padahal dulu tempat ini terasa sangat sempit. Benar aja, kasur baru milik Gio lah yang memenuhi ruangan tersebut. Ini bahkan muat untuk 3 orang, celetuk Aluna. Iya, aku tahu. Gio berdaham. Bolehkah aku berbaring? Tanya Aluna. Tentu saja boleh. Gio mengangguk. Aluna langsung melompat dan berbaring di sana. Gadis itu menggulingkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, menikmati kasur yang begitu lembut dan empuk. Wah, ini sangat bagus. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Tanya Aluna. Ada deh. Gio berbaring di sebelah Aluna. Kalau seperti ini, aku bisa menginap di sini setiap hari, ujar Aluna. Maka lakukan saja. Aku tidak masalah kalau kau mau menginap setiap hari di sini, Gio. Aku hanya bercanda dan aku tidak bercanda. Gio memberikan tatapan serius kepada Aluna. Oh, Aluna langsung memerah. Kau pandai membuat seseorang tersipu, ujar Aluna. Dia merasa wajahnya sedikit panas. Benarkah?
Apa itu hal yang bagus? Gio tersenyum. Hah? Kenapa kau tersenyum? Aluna berteriak dan terkejut di saat bersamaan. Aku tersenyum. Gio terkejut begitu mendengarnya. Iya, barusan kau tersenyum. Kau jadi sangat tampan, ujar Aluna. Ah, aku melakukannya tanpa sadar. Gio merasa malu. Ada apa dengan wajah malu itu? Kau tidak seharusnya malu saat senyumanmu adalah senyuman paling cantik yang pernah aku lihat di dunia ini. Kau harus bangga kepadanya, Gio, ujar Aluna penuh semangat. Baik, hentikan itu sekarang. Gio mengusap wajahnya yang memanas. Dia kembali merasa malu karena kejujuran Aluna. Apa kau malu lagi? Aluna menarik tangan Gio sehingga dia bisa melihat wajah Gio dari balik telapak tangan besar itu. Oh, Aluna terdiam saat melihat wajah Gio. Remaja itu memerah padam dan terlihat sedikit frustasi. Gio sangat tampan dan imut. Tanpa sadar, Aluna jadi ikutan memerah. Gila, kau tampan sekali, ujar Aluna. Terima kasih, ujar Gio. Sudahlah. Kalau terus menatap wajahmu, aku tidak akan bisa tidur. Kedua mata ini tidak akan bisa menolak wajah tampanmu. Mereka akan terus terbuka selagi kau ada di sini. Aluna membalikkan badan dan membungkumi Gio. Remaja itu menatap Aluna beberapa saat. Tangan Gio bergerak, kemudian menyentuh punggung Aluna. Yang disentuh tersentak, membuat Gio langsung menghentikan perbuatannya. Kau ngapain? Tanya Aluna. Dia tidak menoleh, namun Gio bisa melihat jelas leher dan telinganya yang memerah padam. Aluna, aku... Gio tidak jadi bicara. Ada apa? Tanya Aluna. Tidak ada apa-apa. Selamat malam, ucap Gio. Kau juga. Gio membalikkan badannya ikut membungkungi Aluna. Sekarang dia bingung bagaimana caranya mengutarakan perasaannya kepada Aluna. Kau berantakan. Marcelo menatap Kenzo yang baru selesai melakukan kegiatannya. Remaja itu langsung menatap kondisinya sendiri. Dia terlihat malu. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri, ujar Kenzo. Tidak perlu minta maaf, kau sudah melakukan hal yang bagus. Kuberi nilai 4 dari 10, balas Marcelo. Hanya 4? Kenzo nampak kecewa. Jangan kecewa begitu, aku menilai berdasarkan kemampuanmu sendiri. Jika kau ingin mendapatkan nilai yang lebih baik, maka kau harus meningkatkan kemampuanmu, ujar Marcelo. Kemampuan menyiksa? Iya, ini adalah salah satu kemampuan penting yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Karena tidak semua orang memiliki mental yang sangat kuat untuk menyiksa seseorang. Jelas, Marcelo. Apa? Kenzo terkejut. Artinya, kau memiliki mental yang kuat, ujar Marcelo. Apa aku sudah menjadi seorang psikopat? Tanya Kenzo sedikit ragu. Jujur atau bohong? Jujur. Iya. Oh, sebaiknya kau bersihkan dirimu dulu. Marcelo melempar sebuah tas yang diberikan bawahannya kepada Kenzo. Ada kamar mandi di sini. Aku akan memberimu waktu 10 menit. Biasanya orang lain tidak kuberi 5 menit, ujar Marcelo. Baik. Kenzo bergegas berlari dan masuk ke kamar mandi. Di sana Kenzo membersihkan dirinya di bawah guyuran air shower. Kenzo memikirkan keadaannya. Kenzo masih tidak menyangka kalau sekarang dia telah menjadi seorang psikopat. Kenzo masih ingat saat dirinya ketakutan oleh film horor dan pembunuhan. Sekarang semuanya telah berubah. Semua itu berubah tanpa Kenzo sadari. Kenzo merasa takut. Dia takut kalau suatu hari nanti dia tidak sadar melukai orang terdekatnya termasuk Zeva. Selesai mandi, Kenzo keluar dari bangunan. Dia langsung masuk ke dalam mobil karena Marcelo menunggunya di sana. Kau terlambat 2 menit, ujar Marcelo. Papa, aku ingin mengendalikan diriku. Kenzo tidak memperdulikan perkataan Marcelo. Jadi itu yang kau pikirkan dari tadi? Tanya Marcelo. Iya, aku merasa takut kalau suatu hari nanti kekuatan ini malah kugunakan untuk melukai orang-orang terdekatku, ujar Kenzo. Baiklah, kita akan melakukannya 2 hari lagi.
balas Marcelo. Sungguh? Iya, persiapkan dirimu. Kau mungkin harus mengambil absen, ujar Marcelo. Iya, aku akan melakukannya. Kenzo mengangguk. Dia akan melakukan apapun untuk bisa mengendalikan dirinya. Lalu apalagi? Seberapa kuat Hak Zafi? Tanya Kenzo. Sangat kuat. Hah? Sangat kuat? Jujur aja, sejak mengajarimu, aku jadi sedikit melupakan putraku sendiri. Dia seperti ngambek dan mengatakan kekesalannya, tapi dia menolak saat aku ingin melatihnya. Lalu terakhir kali aku melihatnya berlatih, aku sangat terkejut. Anak itu berkembang dengan sangat pesat. Dia menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia mengalahkan orang jenius, binatang buas, dan monster sekalipun. Jelas Marcelo. Mendengar penjelasan Marcelo, Kenzo menelan ludah kasar. Pantas saja tadi dia merasakan tekanan kuat saat Zafi menyentuhnya. Aku menganggap itu hal yang wajar, karena dia adalah seorang Aguero. Darahku mengalir di tubuhnya. Tapi kenapa kau hanya menanyakan Zafi? Kenapa kau tidak bertanya soal Zeva? Tanya Marcelo. Itu karena Zeva terlihat lemah? Marcelo tersenyum. Iya, anak itu berkembang lebih pesat dari yang pada aku kira, ujar Marcelo. Apa? Zeva berhasil mencapai titik itu, sesuatu yang bisa menipu seseorang. Zeva belajar cara mengendalikan kekuatan, termasuk cara menahan tekanan yang dia hasilkan. Ini sangatlah sulit dan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Namun dia bisa melakukannya kurang lebih dari 2 bulan. Rupanya selama ini aku kurang memperhatikan Zeva. Jelas Marcelo. Jika kau melihat Zeva sebagai gadis lemah, maka kau sudah tertipu. Itu karena Zeva menekan aura yang dia miliki, sehingga dia terlihat lemah. Lanjut Marcelo. Pantas aja. Kenzo mengangguk. Kenzo, kau harus tahu ini. Kekuatan seseorang juga diwariskan oleh orang tuanya. Kau adalah anak jenius, sehingga kau bisa menjadi kuat karena dirimu sendiri. Sedangkan Zeva dan Zafi, mereka berdua kuat karena aku dan Violeta sama-sama kuat. Ditambah lagi, Violeta seorang jenius, sama sepertimu. Apa kau bisa membayangkan bagaimana kuatnya Zeva dan Zafi suatu hari nanti? Tanya Marcelo. Aku tidak bisa membayangkannya, tapi tubuh Kenzo bergetar jika membayangkan itu. Maafkan aku karena berkata seperti ini. Zeva dan Zafi akan berada di level yang berbeda denganmu suatu hari nanti. Akan sulit bagimu untuk menyusul mereka. Marcelo tersenyum kecil dan Kenzo pun terdiam.